Oke guys, balik lagi bareng saya Rapco Tarigan dan kali ini ada advokat hukum Bang Ferdio Parlindungan Simanjuntak. Bagaimana kabar Bang? Ya, baik lah. Gongsi Facai, Gongsi Facai. Mantap, Kyonghi, mantap. Hmm. Kemarin gue habis podcast kan Bang sama Ketum Sahat, terus ada beberapa yang bilang, ayo dong bahas soal pagar laut dong. Terus aku kan bilang ya dalam hati, siapa yang mau kuajak ngobrol ini ya? Yang memang Hmm. ngerti soal hukum dan juga ngerti, eh, pasti kan ini akan berkaitan dengan hukum kayak gitu. Terus aku kepikiran Bang Ferdio. Bang Ferdio mau nggak ya kira-kira kayak gitu? Dan puji Tuhan akhirnya Bang Ferdio bersedia untuk ngobrol soal pagar laut seperti itu. Mantap. Walaupun gue deg-degan juga nih. Ya, ya, ya paling nanti lu rem-rem gue lah. Tapi Bet, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal pagar laut, ah, Hmm. aku tuh penasaran soal logika berpikir pagar laut itu. Kenapa laut itu dikasih pagar? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik buatku karena apakah laut itu bisa nanti surut lalu kemudian ditandai oh ini punya gue atau bagaimana menurut Kabit sendiri? Ya, mungkin sedikit kali ya. Ini Hmm, sebenarnya Shalom. guys, Assalamualaikum mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Gongsi Facai. Siap. Itu beda. Jadi gini sih, sebenarnya yang tadi pertanyaan itu yang udah ditanyakan sama masyarakat juga sama netizen kan. Itu Hmm, banyak banget yang nanya soal kayak gitu. Apakah memang laut itu bisa dipagerin? Terus juga tujuannya itu apa? Yang maksud gue, ini kita harus main logika di sini. hmm, Dan ini harus logika yang lurus aja, nggak usah terlalu belok dalam artian ya. Ya realitanya, karena bicara soal pagar dalam artian laut dipagerin itu bukan cuma terjadi di Tangerang sebenarnya. hmm, Ini kemarin tuh pada saat rapat kerja antara KKP dengan Komisi 4 DPR kemarin itu bahkan KKP sendiri bilang tuh ada 190 lebih hal kayak gini hmm, tuh udah terjadi di Indonesia. Ada di hmm, Batam, ada di Kalimantan, ada di mana-mana ada. Cuman memang yang lucunya ini kenapa langsung viral ini kan karena memang terjadi dekat banget sama ibu kota. Dan ini kan hmm, terjadi di Tangerang. Bahkan ini bisa bilang tuh Tangerang itu masih di peaknya pun, khususnya yang peak ya, peak itu masih hmm, masih masuk itu masih administrasi Jakarta. Dan itu hmm, jatuhnya masih ibu kota. Karena kita kan belum 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 apa IKN itu kan belum ada, jadi Jakarta masih DKI Jakarta, belum DKJ ya. hmm, Ini juga hmm, harus info juga. Jadi maksud hmm. gue untuk bicara soal lautnya di Pagerin itu, ini secara logika dan ini juga asumsi juga, ini memang ada perbuatan ilegal, entah itu buat kalau kalau karena gini, gue dulu tuh pernah ke ke daerah sana, ke laut sana di Tangerang situ, di deket Desa Dadap seingat gue. Itu kan gue sama kawan-kawan yang lain itu kan sempat mancing di sana di Bagan. Itu gue sempat lihat kayak gituan. Itu dulu waktu itu di tahun 2020 atau 21 gue lupa. Itu tuh pernah pernah gue liat pagar-pagar kayak gitu dulu tuh ada. Cuman pas gue lihat lagi ternyata tuh memang tuh untuk bagan. Dalam arti Hmm, untuk bagan, untuk mancing di situ. hmm, oke. Jadi dan bagan itu beda, bukan HGB. Untuk Hmm, bagan-bagan pancing itu memang ada apa izin khususnya itu ada, dan itu memang diatur dalam undang-undang sama di peraturan kementerian juga ada. Itu ada. hmm, Dan itu jelas, dan itu legal. Sementara kalau untuk hak guna bangunan apapun itu yang ada di atas laut, hmm, itu sama sekali ilegal, itu sama sekali nggak hmm. boleh. Oke, Tuh. Jadi kalau oke. misalnya kok dikit Cok. Jadi maksudnya kalau misalnya bicara soal laut itu dipagerin, ya kita bisa berasumsi dengan logika kita bahwa Hmm, itu memang ada something yang akan dibangun, gitu aja. hmm, oke. Something yang akan dibangun dan taruh dulu kita daripada salah lebih baik kita lihat dulu beritanya di Tirto ID. Kita lihat dulu share screen.
Karena ternyata ini 30 kilometer jaraknya, Bit. Hmm, hmm, Luar hmm, hmm. biasa loh ini. Dari Tangerang Bogor loh ini 30 kilometer. Set- 30 kilo itu dari Jakarta Jakarta Karawang anjir. Ya, Jakarta bahkan Jakarta Karawang tuh Karawang lagi. 33 kilometer seingat gue. Iya. Kurang lebih kayak gini, Bit. Artinya eh apa ya? Kalau memang mau dibangun laut itu kan juga kedalamannya kan luar biasa dalam begitu ya. Apakah kemudian laut ini bisa disurutkan begitu tuh bagaimana? Gua tuh masih nggak habis pikir soal ini sampai dipagerin kayak gini. Hmm, 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 hmm. Jadi ini asumsiku juga ya. Karena kan gue Hmm. bukan orang kelautan. Gue juga nggak Hmm. tahu kedalaman laut di sana itu berapa. Tapi saya Ya. setahu gue untuk di laut yang di pantai utara itu nggak terlalu dalam banget. Yang paling dalam Hmm. itu kan di daerah Laut Aru, di daerah apa? Daerah Maluku sana itu paling dalam karena ada palung Hmm. juga di sana kan. Seingat Hmm. gue sih dari situ tuh nggak sampai 2 kilometer ke bawah tuh nggak. Cuman dalam Hmm. artian kalau misalnya tadi lu bilang apakah surut? Nggak surut, tapi ditambahin aja tanahnya. Hmm. Ya kita biasa bilang ya reklamasi seperti Oh, itu. oke. Iya, iya, oke. Wah, ini ini menarik ya. Eh, logikanya, Bit. Ini nggak tahu ya. Hmm. Ini sebelum rame. Pertanyaannya pemerintah tahu nggak sih soal ini? Ah, kebetulan karena gue bukan pemerintah. Kalau gue suruh jawab kayak gitu, ya ya gue berasumsi sebagai netizen lah ya. Iya. Pemerintah nggak mungkin nggak tahu. Intinya Eh, gue kasih tahu gitu. Pemerintah nggak mungkin nggak tahu. Pasti hmm. pemerintah tahu itu siapa yang buat, siapa siapa yang masukin. Karena gini, itu juga ada di seingat itu di Tempo tuh kemarin sempat spill juga Hmm. bahwa Hmm. jalurnya jalur tiang-tiang pancang itu lewat apa truk-truk itu lewat itu lewatin pos pol air. Hmm. Dalam artian tuh dari pos polisi Polairut. Jadi itu Hmm. mereka tuh lewatin pos pos polisi itu, pos polisi air laut. Mereka lewat situ dan itu lewat terus-terusan dan setiap malam kata seperti itu. Jadi kalau menurut Hmm. gua kalau misalnya pemerintah ataupun aparat tuh nggak tahu, ya ya iya. Hmm. Pos 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 polisi lautnya mungkin lagi tidur kali, mungkin ya. Ini bahasanya mungkin Oh, kayak gitu. oh iya malam lah ya. Ya, ya. Malam. Hmm. Oke, ini Orang normal tidur ya. ini ini menarik, Bin. Soalnya kan takut kena angin duduk kan kalau dia jaga Nah, terus di iya. laut kan kayak gitu. Iya juga sih. Ya angin laut beda ya kan. Jadi Iya, ya bikin makanya. bikin bikin gampang tidur. Ya. Iya. Nah, Bin, sebetulnya gini, kemarin waktu perdebatan di ILC, lalu kemudian ada yang mendukung soal pagar laut ini. Menurut lu gimana, Bin? Apakah kemudian ini bagus pagar laut ini untuk nelayan secara khusus ya? Aduh. Ya kebetulan gini. Sebelum ke IELTS yang kemarin, kan IELTS itu sekitar 6 hari lalu apa 5 hari lalu lupa gua. Tapi gue sempat Hmm. nonton juga. Itu kan dia ngakunya nelayan, tapi ternyata dia tuh staf desa. Kalau itu Hmm. gue sih nggak mau komen banyak karena itu orang yang nggak jelas. Dalam artian dia Hmm. dia juga mau bilang mewakili nelayan, tapi dia sendiri bukan nelayan. Dan dia bilang Hmm. nelayan saya ya ya kali lu staf desa tapi Hmm. punya nelayan maksudnya gimana? Tuh yang Hmm. gue lebih sorot tentu yang pasti di catatan demokrasi yang pasti TV One yang itu Iya. viral banget tuh yang Sandi kalau nggak salah. Kebetulan gue pernah tahu itu orang siapa. Wih, Karena keren loh. gue pernah tahu karena memang ya gimana itu aktivis. Gue juga pernah jadi aktivis juga. Gue tahu jejaringnya sampai mana dan gue macam. Gue tahu bukan kenal ya, tapi gue tahu itu siapa di belakangnya lebih macam tuh gue tahu lah itu kayak gimana. Nah maksud gue Hmm. yang jaringan rakyat Pantura itu yang dia buat sebenarnya dia tuh anak FAM apa sih forum aktivis mahasiswa di Hmm. Tangerang sana di apa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tapi yang gue tahu tuh Doi itu udah DO setahu gue. Itu kan juga di spill juga Hmm. di sama netizen tuh udah DO. Dan gue nggak tahu DO ataupun lulus gue nggak ngerti. Hmm. Kalau untuk orang-orang yang dalam artian mendukung soal pagar laut itu ya ya gue nggak tahu logikanya di mana atau entah nuraninya di mana. Bahkan gue kalau memang mau dalam artian ini boleh
boleh ini lah ya, apa Hmm. lebih ke sarkas mungkin sih gue mau Iya. bilangnya. Ya mereka itu pengkhianat bangsa lah. Hmm. Pengkhianat. Maksud gue tuh mereka karena gini, bicara soal bangsa ini ya bicara soal petani dan nelayan itu ya, ya itu rakyat. Kalau misal Hmm. pengusaha itu juga rakyat juga iya. Cuman dalam artian pada saat pengusaha itu kan mengusahakan sesuatu untuk kebaikan dia sendiri, dalam artian Hmm. untuk keuntungannya dia. Karena mau gimana juga usaha itu bicara soal untung-untungan. Nggak ada yang Iya. namanya usaha itu untuk rugi, nggak ada. Itu orang-orang Iya. gila mana yang mau usaha tapi rugi. Sementara nelayan dan petani itu ini fokusnya tuh Hmm. untuk pertama itu yang untuk diri sendiri dulu untuk makan dan Iya. juga untuk bangsa juga karena kita Iya. ya kita makan ikan dari nelayan, kita Iya, makan betul. beras juga dari petani. Inti intinya ya lebih 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 luas lah, lebih Hmm. lebih general keuntungannya dia dan juga menguntungkan orang lain dalam arti simbios mutualismenya ada lah. Hmm. Tuh, maksud Oke. gue ya agak lucu pada saat ada orang yang mendukung itu dengan alasan ada dia mereka karena gini pola itu sama antara dua orang ini yang gue tuh polanya sama, cara mendukungnya sama dan kalimatnya sama. Hmm. Mereka bilang eh, kami kami punya kelompok nelayan. Mereka selalu bilang gitu nih, sama Iya. nih. Hmm. Sama-sama bilang kami punya kelompok nelayan, kami punya jaring nelayan, kami punya Hmm. ini. Sementara mereka sendiri bukan nelayan. Itu satu. Iya. Terus kedua, mereka bilang itu nelayan kami. Mereka selalu bilang nelayan kami bukan kami ya. Mereka selalu bilang Iya. kayak gitu. Nelayan kami tidak merasa dirugikan. Intinya nih, mereka Oke. ini sebagai orang ketiga, bukan kedua lagi tapi orang ketiga. Orang pertama Hmm. itu dari atas, terus yang orang keduanya itu adalah nelayannya ini, entah nelayan atau bohong-bohongan atau nelayan bohongan, gua nggak ngerti. Hmm. Dan mereka sebagai Hmm. orang ketiga sebagai yang untuk apa sih dalam artinya untuk menyebarkan bahwa yang nelayannya mereka, tanda Hmm. kutip nelayannya mereka itu tidak rugi. Hmm. Tuh. Jadi Oke. polanya nih sama pola komunikasinya memang udah by Hmm. setting. Hmm. Ya, ya gimana ya kita ini kan eh, belajar juga. Gue Hmm. yakin juga yang nonton podcast lu juga pasti juga Pak minimal banget itu udah lulus SMA lah. Entah mereka Iya. memang minimal lulus SMA atau sedang belajar juga. Ya pasti Hmm. mereka ngerti lah dan pasti bisa pakai logika berpikir bahwa pola Iya. pola komunikasi sama. Ya berarti ada orang Iya. yang sama di belakang mereka. Ya kita ngerti lah seperti Hmm. apa. Oke. Tuh. Wah, ini menarik sih, Bit. Tapi Bit begini ya. Kenapa eh, akhirnya pemerintah, katakanlah kita berpositif thinking ya, karena gue orang Kristen gitu, berpositif thinking gitu kan. Mungkin mungkin saja pemerintah baru tahu soal ini, kayak gitu. Apakah Hmm. kemudian pertanyaannya adalah eh, pemerintah nggak punya tindakan tegas? Kan harus tunggu beberapa hari dulu baru dicabut nih, kayak gitu. Hmm. 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 Nah ini kenapa nggak bisa langsung dicabut ketika sudah tahu, kan begitu? Apa mau ditelusuri dulu kah atau bagaimana menurut lu? Atau jangan-jangan nih takut nih? Ya gue nggak ngerti nih kalau sudah sampai takut pemerintah, gue nggak ngerti nih. Nah menurut lu gimana gitu? Jadi gini, ini mungkin pandangan gue agak agak melenceng dari kebanyakan netizen sebenarnya sih. Hmm. Gini pandangan gua, karena harusnya bahkan nih memang idealnya itu yang pagar-pagar laut itu yang nyabut itu bukan bukan TNI, bukan TNI Angkatan Laut, bukan pemerintah yang nyabut sebenarnya. Harusnya Hmm. idealnya. Ideal itu yang Hmm. nyabut itu yang masang. Yang masang itu harus bertanggung jawab untuk nyabut itu. Jujur aja Hmm. gue secara pribadi gue sepakat dengan omongan dari Menteri KKP. Hmm. Menteri tersebut bilang pada saat kemarin di rapat kerja bersama Komisi 4. Kenapa mereka Hmm. nggak bisa langsung cabut? Pertama memang bicara soal anggaran. Karena kan nanti kan akan pembahasan soal anggaran ada untuk budgeting untuk mencabut untuk operasional itu ada budgetnya itu ada dan itu akan dipertanyakan nanti. Kalau misalnya tiba-tiba mereka langsung cabut, itu akan dipertanyakan soal anggarannya bagaimana. Sementara kan bicara soal anggaran di KKP itu jelas tuh dari APBN tuh kayak Hmm. gimana. Sementara untuk Hmm. anggaran untuk cabut-cabut itu nggak ada, nggak pernah dimasukin anggaran personal itu nggak pernah masukin makanya tuh mereka juga hati-hati juga gue sepakat sama 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 Menteri Sakti itu namanya kan Hmm. Sakti Wahyono atau siapa gue lupa yang Hmm. sekarang Menteri KP sekarang dan gue Oke. sepakat sama dia juga karena memang lebih baiknya itu harusnya tuh tidak langsung buru-buru meskipun Hmm. memang kalau misalnya kita bicara sebagai dalam artian yang kita
gini loh, kita kan makan untuk nelayan pada khususnya di sana. Mereka tuh berpikir Ya, makan makan untuk besok, yaitu harus dicari untuk hari ini. Dicarinya ya. hari ini untuk makan besok. Seperti itu terus-terusan dan polanya seperti itu. Dan menurut gue ya mereka ini butuh solusi yang secepat mungkin. Tapi Hmm, solusi secepat mungkin itu bagus. Oke itu bagus, tapi juga ada tidak bagusnya. Karena kita hmm, nggak bisa tahu dan sebenarnya kita tahu. Cuman dalam artian secara publik yaitu informasi publiknya itu kurang nggak akan bisa tersiar juga karena ya balik hmm, lagi itu karena sudah langsung dicabut ya ya harus cari ulang lagi karena buktinya itu udah nggak ada jatuh seperti itu. Sebenarnya kalau bahkan hmm, pemikiran gue nih pemikiran lebih lebih gokilnya lagi ya ini pencabutan itu sebagai penghilangan barang bukti sebenarnya menurut gue oke, pada saat iya, dicabut yang panjang itu malah jadi penghilangan barang bukti itu menurut gue ya. oke. Wah, ini menarik sih. Eh, tapi Bit, gue pengen tanya ini sih, cuman pemerintah masa nggak tahu sih siapa pelakunya? Tahu nggak sih menurut lu dengan segala banyak intel yang ada di negara ini, pemerintah tahu nggak sih kalau kita pakai logika berpikir ya seharusnya yang masang yang cabut gitu loh. Tapi pemerintah tahu nggak sih siapa yang masang ini? Ya itu tadi dulu jawab. Lu sendiri udah jawab itu pemerintah sebenarnya tahu tahu siapa yang pasang ya harusnya mereka juga tahu siapa yang harus cabut. Ya cuman Hmm, balik lagi, ini kan ada yang namanya tekanan netizen, ada tekanan masyarakat. Jadi memang ada kebutuhan yang lebih penting juga sebenarnya. Karena memang gua hmm, nggak bisa salahin itu, nggak hmm, bisa salahin untuk apa untuk langsung dieksekusi seperti itu. Gua juga apresiasi juga. Cuman memang lebih baiknya itu ditahan dulu sampai orang yang masang itu dialah yang harusnya cabut. Seperti itu. hmm. Ini gua lihat dari orang yang dalam artian gue lihat ini secara legalnya ya, secara Iya. hukumnya. Karena siapa yang Hmm, berbuat itu yang harus bertanggung jawab, harusnya seperti itu. Masalahnya ya gini loh, lu nih bahasa kasar aja, lu ngencing. Saya lu kencing, ya lu cabut gitu aja. Sementara orang selanjutnya harus nyiram punya lu. Oh, iya. ya itu ya kayak gitu lah, Hmm. seperti itu Ya tapi terjadi. jangan kencing juga lah Oh, ya contohnya. udah, ya udah BAB, pop pop. Bilang. Nah, tapi Ben sebenarnya gini, eh, ini yang mungkin masyarakat juga nggak tahu ya soal aturan dan undang-undang. Apakah kemudian laut itu boleh punya hak guna bangunan dalam Hmm, undang-undang kita? Mungkin karena lu dari perspektif hukum gitu ya, mungkin boleh share sedikit soal apa sih kata undang-undang soal hak guna bangunan seperti itu. oke. Bentar. Bentar, bentar, bentar. Halo, 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 kedengeran ya? kedengeran, Ya. kedengeran. Jadi gini, untuk bicara soal GB, ini sebenarnya jelas. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, soal Peraturan Dasar Pokok Agraria, terus juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, sementara juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Ini jelas bahwa laut itu bukan tanah. Ini Hmm, perlu ditegaskan, laut itu bukan tanah. hmm, Lebih tepatnya karena gini bicara soal HGB itu adalah HGB bicara soal hak guna bangunan itu hanya bisa diletakkan di atas tanah atau di atas tanah yang tertutup air. Jadi gini hmm, kalimat tertutup air ini maksudnya adalah yang pertama itu di garis pantai. Contohnya pertama karena bicara soal kelautan ini beda. Tempat itu di garis hmm, pantai tapi garis pantainya juga juga harus jelas. Garis hmm. pantai seperti apa. Terus juga bicara soal di entah danau entah sungai itu boleh. Tapi dengan catatan itu ada aturan tersendirinya juga. Ini karena yang tadi gue bilang cow, bicara soal Hmm. tanah nih sebelum kita record ya. Sebelum Iya. sebelum sebentar tadi udah ngobrol juga sama Rapcu. Bicara soal tanah ini sangat amat sangat sulit sebenarnya. Nggak Hmm. nggak semudah yang nggak bisa bilang ya tanah itu kayak gini gini enggak. Karena bicara HGB ini yang tadi gue bilang nih, HGB itu adalah hak yang bisa dilakukan diletakkan di atas tanah atau tanah yang tertutup air. Oke. Tuh. Sementara di Undang-Undang Kelautan pun jelas ada lagi peraturan bahwa laut itu tidak boleh ada hak guna bangunan di atasnya. Tapi ada lagi di Undang-Undang Kelautan dan di
di peraturan menteri juga ada. Untuk yang tadi gue bilang tuh soal bagan, terus juga soal Hmm. kilang minyak. Itu mereka kan bangunan tuh, tapi mereka bukan Iya. hak guna bangunan. Tapi mereka tuh hak khusus. Kayak Oke. misalnya bagan itu bicara soal wisata, kalau kilang minyak itu untuk bicara soal perminyakan itu beda. Karena memang bicara Oh, soal penggunaan bangunan atau untuk ataupun mendirikan bangunan di atas laut itu memang beda-beda. Bahkan juga ada lagi bicara soal mercusuar itu beda hmm. lagi. Ya karena memang emang sulit karena bicara soal penggunaan bangunan atau pendirian bangunan di atas laut itu sebenarnya tidak bukan berarti nggak bisa, bisa. Tapi bukan berarti untuk hak guna bangunan tuh nggak boleh. HGB itu beda dengan hak yang lain karena hak yang tadi gue bilang itu soal bagan dan juga kilang itu Hmm. hak khusus, itu hak khusus Hmm. tuh Oke. gitu Cok. Karena emang Wah, emang nggak semudah itu. oke. Berarti gini, Bit. Sebetulnya ini saling lintas kementerian dong. Kalau misalnya kita bicara soal undang-undang, tadi bicara soal pertanahan, berarti Kementerian BPN ATR gitu ya. Lalu Iya. kemudian Kementerian KKP juga soal kelautan seperti itu. Nah, ini kan apakah kemudian kedua kementerian ini eh, berani nggak menindak tegas siapa yang memberikan pagar kayak gitu? Ini kan sudah Eh, menyalahi undang-undang artinya, kan begitu toh? Sudah menyalahi aturan toh, kayak gitu. ya, iya sih menyalahi aturan. Ya, kalau bisa selalu bicara aturan, ya Wapres kita juga sebelumnya kan menyalahi aturan. Tapi kan Waduh. aturannya gimana ya kan? Ya maksud gue nih, gue kritik tipis-tipis ya kan. Cuman yang bicara soal ini yang kita bicara yang terjadi lah kan. Hmm. Gue jujurnya gue skeptis soal hal ini. Skeptis banget. Soal Hmm. permasalahan pilot ini skeptis. Karena mau Hmm. gimana pun juga, meskipun dibilang itu ini melanggar undang-undang, ini melanggar ini dan itu segala macam. Hal ini udah terjadi dari tahun 2023, dari Hmm. 23, bukan baru-baru ini. Jadi itu Hmm. memang tiang pancang-pancangnya tuh awal itu juga Tempo udah bilang Tempo, Kumparan, Tirto dan semuanya tuh dari media-media yang mainstream dan media yang terpercaya mereka udah bilang kok ini udah terjadi dari tahun 2023 dan ini memang udah jelas bahwa memang dari 23 itu pertama itu ada HGB-nya dulu. Udah Hmm. HGB terus baru mulai pelan-pelan dimasukin apa tuh namanya itu bambu-bambunya itu dimasukin di, dimasukkan lah di laut itu dijadikan tiang pancang dan itu jadi pagar lah sejauh 30 km persegi. Jadi Hmm. kalau misalnya itu sejauh 30 kilometer, ini juga sebenarnya itu gue juga masih bingung karena di media juga nggak menjelaskan apakah di 30 kilometer persegi dalam artian luasnya. Karena ini kan pagar laut ini kan bukan cuma satu arah doang. Karena Iya, gue juga dari dari video-video itu juga bukan cuma satu arah tapi itu ada dua arah itu menutup. Berarti iya. tuh luasnya entah tuh luasnya 30 kilometer persegi atau memang panjangnya dalam artian panjang udah sampai ke tengah laut itu 30 kilometer. Hmm. Makanya juga gue bingung juga di situ. Kalau mas panjang itu gila banget berarti. Oh iya dong, kan pengen pengembangan wilayah toh, jadi memang harus besar, kan gitu. Hmm. Ada negara dalam negara nggak? Ini bercanda-bercanda. Enggak, ini pengambilan wilayah yang mana nih tuh? Ini gue bingung. Wah ini menarik sih. Tapi Bit, dengan kasus ini sebetulnya kita ngelihat ya bahwa sebetulnya perdebatan antara Pak Holid sebagai nelayan asli dengan kita mau sebut apa staf desanya ini nelayan palsu whatever lah. Tapi ternyata juga sebenarnya banyak juga nelayan-nelayan yang punya keluhan yang besar terhadap pagar laut ini sehingga sehingga akhirnya ketika kasus ini booming itu jadi kayak rame banget kayak gitu dan ini kayak kayak apa kayak jadi masalah baru bagi negara kita kayak gitu. Ya, gimana ya? Sebenarnya menurut gua, bahkan ini bukan cuma menurut gua sih, tapi memang rata Hmm. di lapangan. Hal kayak gini bukan masalah baru sebenarnya. Masalah ini Hmm. udah terjadi dari tahun 2009 tuh udah ada. Karena kalau Hmm. misalnya kita mau buka-bukaan juga, bicara soal permasalahan seperti ini, PIK itu kan udah mulai bermasalah dari tahun 2009 sebenarnya. PIK yang pertama.
Pik Iya. 1 9 itu baru dibangun segala macam, itu udah ada masalah di situ. Soal Hmm. pembangunannya, soal apa, soal pembebasan lahan, macam itu ada. Lanjut lagi ke PIK 2, itu ada lagi permasalahannya. Kebetulan untuk permasalahan PIK 2 itu gue pernah ada vokasi ke sana. Gue pernah langsung Hmm. turun ke lapangan dan itu di tahun berapa gue lupa, 2016 atau 2015 gue lupa. Itu gue Hmm. pernah ke sana langsung dan gue langsung advokasi di sana dengan masyarakat langsung. Dan Hmm. itu dan itu benar-benar real yang gue lihat, emang nelayan dan juga masyarakat sana sama sekali tidak setuju. Hmm. Setuju. Jadi gini, yang 90% setuju, 10% setuju. Yang 10% setuju ini, gue tahu kenapa mereka setuju. Hmm. Alasannya kenapa mereka setuju, ya bicara, ya mau nggak mau bicara soal uang. Iya. Karena gimana Hmm. juga ya, ini bicara soal uang di sana. Sementara yang tidak setuju ini, ya mereka tidak kebagian uang. Kebagian, tapi Hmm. tidak seberapa. Ditambah juga kan Hmm. bicara soal, di sana juga gue akuin juga pada saat sebelum PIK tuh ada, itu gue akuin tuh daerah tuh kumuh banget. Itu bicara Hmm. soal sampah di mana-mana dan macam, tapi itu ada kehidupan di situ. Itu Hmm. ada manusia di sana dan mereka tuh ada punya hak milik mereka. Mereka tuh punya punya tanah loh di sana. Hmm. Tuh, gue tahu Oke. apa. Berarti pertanyaan agak gilanya, berarti selama ini Pak Jokowi diem aja dong soal ini. Ini kan eranya Pak Jokowi nih. Pik 2. Pik 1 bukan era Pak Jokowi lah, Pik 2 nih. Kayak gitu. Hmm, ya iyalah. Buktinya ya jelas, ya jelas lu tahu kok apa Coastal apa Coastal apa tuh gue lupa tuh. Yang jadi PSN, jadi proyek strategis Iya. nasional. Hmm. Itu kan di zaman Jokowi di tahun lalu 2024 di bulan Maret seingat gue dijadikanlah PIK Hmm. 2 itu sebagai proyek strategi nasional. Itu Hmm. seingat gue itu sekitar 1000 atau berapa ribu hektar lah pokoknya. Itu dijadikan Hmm. PSN dan itu jadi khusus untuk wisata wisata nasional, coastal land kalau nggak salah, Hmm. coastal atau apa gue lupa. Tapi kan Di itu situ uangnya nggak masuk ke negara, Bil. apa? Tapi uangnya itu kan tidak seluruhnya masuk ke negara. Lebih banyak ke pengembangnya tuh. Hah? Ah, kenapa cuy ini putus-putus soalnya? Oke. eh Bit, pertanyaan terakhir. Eh, apakah kemudian negara takut dengan pengembang? Ini eh, pertanyaan yang juga sederhana, tapi buat buat sebagian masyarakat ini kayak merasa bahwa kayaknya kok pemerintah agak takut ya dengan para pengembang kayak gitu. Apa gimana menurut lo? Hmm, kalau dibilang takut kayaknya enggak deh. Karena gue bilang enggak, pertama, lu tahu kasus Meikarta dulu nggak? Sampai detik ini juga tuh masih jadi kasus juga. Hmm, Itu pemerintah itu gue yakin tuh di situ tegas. Pemerintah hmm, tegas bahwa itu tidak bisa dilanjutkan karena memang permasalahan administrasinya itu bermasalah. hmm, Untuk di sini, untuk permasalahan yang di Tangerang ini, harusnya pemerintah seperti itu juga. Tegas, hmm, tapi juga tetap ada yang namanya itu kompromi. iya, Kompromistisnya juga harus ada. Karena bicara iya, soal itu juga, ya gue ngerti juga karena gue juga pernah ngurusin pengusaha juga. Mereka mereka tuh permasalahan mereka tuh yang paling utama tuh ada di administrasi. Itu selalu hmm, permasalahan mereka mentok di administrasi, di regulasi itu selalu di situ. hmm, Sementara permasalahan yang lain dalam arti eh, untuk bagaimana membangun itu mereka udah hmm, clear di situ. Bahkan hmm, sebelum mereka punya hak guna bangunan ya, bahkan untuk hak hak untuk membangun itu mereka sudah ada petanya sendiri sebenarnya sebelum ada peletakan haknya dulu, hmm. mereka sudah membuat petanya duluan. Itu gue tahu Wis, soal itu. hmm, Jadi oke, memang ini emang agak agak lucu dan ini bicara soal faktanya seperti itu. Sebelum mereka punya hmm, hak, mereka sudah ada petanya dulu, padahal mereka belum ada haknya di situ. Tapi oke, mereka belum bisa membangun. Ini hal yang biasa untuk bicara dari arsitek dan macam itu hal biasa. Tapi permasalahan di sini kan memang mentoknya mereka di administrasi, di regulasi. Ini hmm, mungkin ini dari pandangan gue ya. Ini kalau hmm, memang perintah ataupun pemerintahan Prabowo sekarang tuh ingin supaya bicara soal PIK 2 ataupun PIK 3, PIK 4, PIK 5, PIK yang lain-lainnya, hmm, itu kalau memang mau terbangun, ya dibuat regulasi yang benar, yang dalam iya, arti memang sesuai. Maksudnya gini, sesuai ini bukan menyesuaikan ya, tapi harus sesuai dengan pertama iya, tuh
bicara soal kelautan, seperti bicara soal lingkungan, itu Hmm. juga bicara soal ekonomi masyarakat sekitar seperti apa, dan Hmm. juga untuk keuntungan masyarakat, keuntungan bangsa seperti apa juga. Karena nggak bisa Hmm. ngasal. Karena jujur aja, ini kalau misalnya ini kalau jujur ya, gue jujur aja gue sepakat untuk dijadikan ada lagi lembaran pembangunan di sana. Entah itu Hmm. ada P3 atau apa itu gue sepakat aja. Dengan catatan regulasinya mereka tuh tidak menabrak regulasi dan mereka juga Hmm. harus taat administrasi. Saran Hmm. gue itu aja tuh syarat syarat yang paling utama itu dan Oke. gue sama sekali nggak menolak sebenarnya kalau memang Oke. itu sesuai dengan aturan tuh karena mau Oke. gimana juga di Solo Shopee 1 dan Pick 2 itu juga memang ada andilnya juga untuk masyarakat juga di sana. Karena Iya. mau gimana juga ekonomi mereka juga mulai mulai bangkit juga meskipun ya pelan-pelan. Dan itu Iya. hanya hanya beberapa orang doang sebenarnya. Tapi kan tetap aja Oke. ada ekonomi yang bangkit di sana. Begitu. Oke. Wah, ini menarik. Bit, terima kasih banyak sudah ngobrol. Waktu Zoom kita tinggal 3 menit 47 detik lagi. Jadi karena nggak ada Zoom Pro nih, Bit. Jadi ya harapannya harapannya Iya, iya, buat iya, iya. viewer-viewer yang mau sumbang ya sumbang lah ya kan. Biar Zoom Pro-nya makin banyak. Oke, iya. Ya, bercanda. Tahi Nah, gitu lu ngemis mau banget. biar dapat Zoom Pro nggak? Apa? Lu mau dapat Zoom Pro nggak? Kenapa? Harus viral, cuy. Lu Waduh, coba lu langsung lu tuduh gitu siapa gitu biar viral nih. ja- jangan lah. Kacau. Jadi nggak berani sebut nama dari tadi. Lagu juga nggak nyebut. Ya Iya, kesebut dikit makanya. lah. Kayak gitu. Oke, Bit. Ya, oke. Ya, Thank you ya sudah ngobrol sama oke, coy. Lagi gua lagi, di coy. podcast gua. Semoga Pak Prabowo nonton podcast ini kayak gitu terus Pak Prabowo membelikan Zoom Pro sama gua kayak gitu ya kan. Ya, ya minimal jangan etes lah kan nonton. Oke, Oke, Bit, gua stop record ya. dulu. Yuk, thank you, Yuk, coy. bye. Yuk.